Ya Muhammad, aku telah mendapat berita gembira dari Allah. Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah mereka, meskipun engkau sudah tidak berada di tengah umatmu, selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, mereka akan selamat dunia sampai di akhirat. Mendengar ini, Rasulullah lalu tersenyum dan berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Malaikat pencabut nyawa, silakan laksanakan tugasmu. Jibril mundur. Majulah malaikat pencabut nyawa melaksanakan tugas dan berkata, Ya Muhammad, maafkan saya. Saya tidak mampu melakukan ini, tapi ini perintah dari Allah. Lalu Nabi bersabda, laksanakan tugasmu, saya pun sudah siap melakukannya. Keluarlah rohnya Rasulullah perlahan-perlahan meninggalkan telapak kaki Rasulullah. Telapak kaki Rasulullah menggigil naik ke atas betis Rasulullah, naik ke paha Rasulullah sampai ke perut. Bercucuran keringat Rasulullah, keluar keringat Rasulullah di wajah Rasulullah. Malaikat Jibril lalu berpaling. Nabi lalu bersabda, Wahai malaikat Jibril, kenapa engkau palingkan mukamu? Apakah engkau jijik melihatku? Apa engkau jijik melihat wajah saya? Jibril bersabda, Ya Muhammad, ketahuilah demi Allah yang menguasai segala-galanya, tidak aku jijik melihat mukamu ya Muhammad. Aku tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratul maut. Aku tidak mampu melihat engkau menghadapi sakaratul maut. Nabi lalu bersabda, Ya Jibril, ketahuilah, andai saja Allah tidak cinta kepadaku, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Tapi aku mohon kepada Allah, Ya Allah, jangan engkau timpahkan sakitnya sakaratul maut ini kepada umatku. Bebankan seluruh sakitnya sakaratul maut ini. Bebankan seluruh sakitnya sakaratul maut ini hanya kepadaku. Jangan engkau berikan kepada umatku, Ya Allah. Begitulah cintanya Rasulullah kepada kita. Perlahan-lahan sampai ke tenggorokan. Sampai ke tenggorokan ruh Rasulullah. Habis menggigil seluruh badan Rasulullah, ditinggal rohnya. Lalu di penghujung bibir, beliau mengucapkan, Pelihara solat kalian. Pelihara solat kalian. Pelihara solat kalian. Yang kedua, Rasulullah berpesan, pelihara wanita di antara kalian, pelihara anak-anak gadis kalian, pelihara istri-istri kalian. Dan yang terakhir beliau ucapkan, tidak satupun keluarga yang diucapkan. Beliau tidak mengucapkan Khadijah, Khadijah. Beliau tidak mengucapkan Aisyah. Beliau tidak mengucapkan Hasan, Husain. Siapa yang diucapkan Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Berangkat Rasulullah untuk selama-lamanya. Hebohlah Mekah, berduka seluruh kota Mekah. Abu Bakar menggigil, sahabat yang lain meneteskan air mata. Satu sahabat yang tidak mau menerima kenyataan adalah Umar bin Khattab. Lalu, ketika orang-orang berkata, Rasulullah telah meninggalkan kita, Rasulullah telah menghadap kepada Allah, heboh satu kota Mekah. Umar bin Khattab marah, dia cambuk, dia tarik pedangnya dan berkata, siapa yang mengatakan Muhammad wafat, maka aku akan tebas batang lehernya. Umar tidak bisa. Umar tidak mampu menerima kenyataan bahwa Rasulullah berpisah dengannya. Dan Umar mengamuk, siapa yang mengatakan Muhammad mati, dia akan tebas batang leher mereka. Lalu tampil Abu Bakar Siddiq, berdiri di depan rumah Rasulullah dan berkata, siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah menghadap kepada Tuhannya. Tapi siapa yang menghadap menyembah Allah, Allah tidak akan mati. Allah akan abadi selama-lamanya. Mendengar ini, lulai seluruh badan Umar, jatuh sempoyongan, tidak mampu berdiri. Begitu menyadari Rasulullah telah meninggalkannya, begitulah para sahabat yang mencintai Rasulullah. Itulah kisah detik-detik wafatnya Rasulullah. Bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita umatnya? Apakah sebanding dengan kita mencintai Rasulullah? Coba tanyakan hati kita sendiri. Semoga kisah ini bisa kita belajar untuk memperbaiki diri yang lebih baik. Mari perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin.